Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simaharani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pembimbing yaitu Bapak Afdal Supahmi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, yaitu pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Dibuat komputer ini pada tahun 1946 menggunakan tabung vakum, dan komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang diciptakan oleh Mauchly and Edgeworth. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, yaitu disebut dengan transistor. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Yang selanjutnya komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1971. Komputer generasi ketiga ini dibuat lebih kecil lagi dan dibuat menggunakan integrated circuit. Yang selanjutnya komputer generasi keempat, yaitu disebut dengan mikroprosesor, yaitu tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, dibuat menurut komputer dasar bermikroprosesor. Yang selanjutnya yaitu komputer generasi kelima, yaitu artificial intelligence, yaitu komputer masa sekarang sampai dengan masa depan. Pada generasi ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, di mana pada generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan artificial intelligence. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi komputer. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog. Level analog di sini adalah lawan yaitu dual dari level digital, yang mana level digital adalah tegangan tinggi yaitu high dan rendah yaitu low, yang digunakan pada bilangan biner. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komputer hybrid. Komputer hybrid adalah jenis komputer yang diperuntukkan untuk mengolah data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif, atau dengan istilah lain menggabungkan kemampuan digital dan analog. Yang selanjutnya yaitu generasi teknologi penyusun komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ini merupakan komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Yang selanjutnya yaitu EDVAC. EDVAC adalah salah satu komputer elektronik yang paling awal, tidak seperti pendahulunya yaitu ENIAC. Itu biner daripada desimal yang dirancang untuk menjadi komputer program tersimpan. Yang selanjutnya yaitu EDSAC. EDSAC adalah sebuah awal mula komputer Inggris. EDSAC adalah perangkat elektronik yang pertama yang menyimpan data dan melakukan game komputer secara grafikal. Yang selanjutnya yaitu komputer komersial, yaitu pada tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer, yaitu dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Yaitu CPU, yaitu Central Processing Unit.
adalah merupakan otak sistem komputer yang memiliki dua fungsi operasional. Yang pertama, arithmetical logical unit adalah sebagai pusat pengolah data. Yang kedua yaitu control unit, yaitu sebagai pengontrol kerja komputer. Yang selanjutnya, memori. Memori terbagi atas dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang disebut dengan memori internal yaitu RAM dan yang disebut dengan memori eksternal yaitu ROM. Dan yang selanjutnya yaitu database. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang selanjutnya yaitu address bus. Address bus adalah digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Yang selanjutnya yaitu control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat komputer dalam dunia pendidikan. Manfaat komputer dalam dunia pendidikan sangat bervariasi dan sangat banyak, karena dengan adanya komputer, mahasiswa ataupun pelajar dapat bekerja keras ataupun menambah ilmu pengetahuan untuk generasi atau masa depan yang akan datang yang lebih baik lagi. Adapun manfaat dari komputer tersebut di dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, pendidik dapat memiliki variasi belajar dengan menggunakan komputer. Yang selanjutnya, kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Dan yang selanjutnya, kecerdasan psikomotorik siswa dapat terancang dengan adanya pendidikan yang berbasis komputer. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.